Haleluya, haleluya, shalom Jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa beribadah kembali lewat ibadah online. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia, selalu menolong dan setia dengan janjinya, selalu menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa buat anugerah, kasih, dan sukacita Tuhan, damai sejahtera-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Kami semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kami tahu ini adalah anugerah-Mu Bapa. Dan lebih lagi kami bersama-sama bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang adalah penuntun, yang adalah penerang, yang adalah kekuatan bagi kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami dan terus berjalan dalam kemenangan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Hari ini Bapa, kami mau nikmati bersama-sama Tuhan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menuntun kami untuk memahami, bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa, terima kasih. Kami tahu hamba-Mu dan semua kami telah diurapi oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran-Mu ini Tuhan dan melakukannya. Kami bersyukur kami menikmati firman Tuhan bersama-sama saat ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mendapat tema untuk minggu ini adalah Holy Calling. Holy Calling atau panggilan kudus. Nah, kita tahu saudara, setiap orang Kristen, orang percaya adalah orang-orang yang terpanggil. Ya, semua kita yang jadi orang percaya, pengikut Yesus adalah orang-orang yang terpanggil. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk satu tujuan. Itu sebabnya disebut dengan panggilan kudus. Panggilannya tidak biasa. Panggilannya adalah panggilan kudus. Nah, kita awali dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Di dalam ayat ini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mungkin saya terlalu cepat baca ya. Kalau kita lihat di sini, di awal dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan mengenai atribut yang kita miliki ketika kita dipanggil. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, dikatakan kamu adalah orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, begitu banyaknya atribut yang diberikan Tuhan saat kita mau setia, mau ikut Tuhan. Kemudian ada tanggung jawab yang dikatakan di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini kita lihat lebih rinci lagi, dikatakan bahwa ada tanggung jawab kita sebagai orang pilihan Tuhan yang dipanggil dalam panggilan kudus, dan kemudian ada atribut sebagai orang pilihan, sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, terus sebagai umat kepunyaan Allah. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini kelihatan lagi bahwa kita dipanggil dari mana? Kita rupanya dipanggil dari dunia yang gelap ini untuk masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Wah, luar biasa. Ini satu keistimewaan, satu kehormatan kalau kita benar-benar dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu pelajari ada apa di dalam panggilan itu, bagaimana kita menghidupinya, dan bagaimana itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jadi pemberita-pemberita Injil, bagaimana kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ini perlu kita lihat. Nah, di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah, dari sinilah diambil tema tentang Holy Calling. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kalau kita lihat di sini, kita kemudian bisa memahami bahwa kita ternyata dipilih, kita dipanggil itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita masuk mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah syarat utama kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Karena Tuhan tidak memilih kita dari sejak zaman dulu, ya. Bukan telah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak seperti itu. Tapi Tuhan menentukan pilihannya di dalam Kristus. Ingat, di dalam Kristus pilihan itu terjadi. Jadi siapapun yang dia tidak memilih Kristus, maka dia tidak masuk dalam pilihan. Sekarang adalah bagaimana kita menjadi orang terpilih, itu bukan karena Tuhan yang membeda-bedakan seseorang, tidak. Tapi Tuhanlah yang kemudian membuka sebuah jalan, membuka kesempatan, membuka keselamatan itu kepada semua orang. Dan ketika seseorang memutuskan untuk memilih Yesus, dialah yang menjadi orang terpilih. Sebenarnya kita dipilih adalah karena kita memilih. Ya, kita dipilih oleh Tuhan karena kita memilih Yesus. Nah, itu sebabnya ketika kita memilih Yesus, semua keistimewaan di dalam Yesus sebagai orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu menjadi bagian kita saat ini. Nah, itu sebabnya disebut dengan panggilan kudus. Semua orang percaya, orang Kristen disebut sebagai orang-orang yang ada dalam panggilan kudus. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam Perjanjian Lama, begitu banyak orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, dipanggil dalam panggilan kudus mereka, dan mereka bekerja, mereka melayani Tuhan di bidang mereka masing-masing. Saya bisa mengangkat mengenai Yusuf misalnya. Yusuf dipanggil dari keluarganya dengan cara yang unik, betul-betul dipilih oleh Tuhan sejak dia kecil, dan dia tahu itu. Ia menjaga itu, dia betul-betul pegang mimpi di mana dia dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Dia menceritakan kepada kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya, belum ada dia tidak mendapat respon yang benar, ya. Bahkan dari orang tuanya pun nggak mengerti, tidak mengerti apa yang diimpikan oleh anaknya ini. Tetapi kemudian dia menjadi seorang yang begitu berpengaruh, dia menjadi jawaban, dia menjadi berkat yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Dan luar biasanya kalau kita mempelajari kehidupan Yusuf, Yusuf bisa mencapai itu karena dia juga memilih untuk tetap taat, berpegang kepada impiannya, berpegang kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan sejak dia dari budak, seorang budak belian di Mesir. Dia tetap menjaga komitmennya dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan sehingga setiap area kehidupan yang dia mulai jalani, mulai dari rumah Potifar, dia kemudian masuk dalam penjara, dan kemudian dia menjadi pemimpin di Mesir. Itu merupakan satu keberhasilan kehidupan Yusuf yang luar biasa, dimulai dari dia setia kepada hal-hal kecil. Itu luar biasa dialami oleh Yusuf. Begitu juga Musa. Musa dipanggil sejak masa kecil, dia sudah dipilih secara khusus. Dan Tuhan begitu luar biasa menjaga kehidupan Musa ini, dan Musa pun menyadari itu. Musa sejak dia menjadi dewasa, Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 11, dia nggak mau bersenang-senang dalam dosa. Dia tidak mau bersukacita dalam kekayaan, kemewahan, semua kelimpahan yang ada di Mesir, tapi dia hidup dalam dosa. Dia tidak mau seperti itu. Dia memilih untuk membela bangsa Israel. Dia keluar dari tanah Mesir, dia pergi ke tanah Midian dan seterusnya, dan kemudian dia dipanggil. Lihat di situ ada komitmen yang luar biasa yang diambil oleh seorang Musa. Dia menyadari bahwa dia dipanggil dan dia adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan.
Nah, lewat dua tokoh ini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan memakai mereka. Yusuf kemudian berhasil mulai dari rumahnya sendiri. Kita tahu Yusuf itu sangat disayang sama orang tuanya. Dia kemudian tetap ada di rumah, dia setia, dia menghormati orang tuanya. Itu sebabnya dia pun senang ketika ada di rumah Potifar, karena dia memang orang rumahan. Ya, dia setia, dia menghormati orang tuanya. Dan itulah yang membekali nilai-nilai kehidupan yang dibangun dari rumah itu, membawa dia tetap kuat, tetap punya prinsip, tetap punya nilai yang luar biasa bagus, karena dia sudah dibekali oleh orang tuanya dengan firman. Itu sebabnya dia kuat ketika ada di rumah Potifar. Kita tahu cerita ini banyak sekali. Dan kemudian dia kuat ketika dia ada di penjara. Dia tetap kuat ketika dia memerintah sebagai pemimpin di Mesir. Luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena kesetiaan yang ia selalu pegang itu, ia selalu tunjukkan, adalah hasil dari ia menyadari bahwa dia adalah orang yang dipanggil. Panggilan kudus itu terjadi kepadanya. Begitu juga Musa. Musa adalah orang yang dididik dari mamanya, ya, mamanya yang memberitahukan dia dari kecil bahwa kamu adalah orang Israel. Kamu adalah keturunan Lewi, orang pilihan Allah, kamu adalah pelayan Tuhan. Terus didengungkan itu. Itulah yang membuat kemudian ketika Musa setelah dewasa, dia menyadari dan dia memutuskan untuk memilih keluar dari Mesir. Walaupun di Mesir dia sudah mengalami kehidupan yang begitu luar biasa menyenangkan, dia memilih untuk menderita, katanya, bersama dengan bangsa pilihannya. Luar biasa. Ini adalah contoh betapa pentingnya seseorang mengenal panggilan kudus di dalam kehidupannya. Ketika dia mengenal itu, ia dimanapun ia ditempatkan, ia tetap bisa menjaga kehidupan yang kudus, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dia tetap menjaga komitmennya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan seterusnya. Kita bisa kembangkan ke dalam seluruh area kehidupan. Itulah yang terjadi dengan dua orang ini, Yusuf dan Musa. Mereka memulainya dari rumah. Makanya penting sekali kita mengenal atau kita membangun satu nilai kehidupan di dalam rumah kita, karena dari rumahlah dimulai segala sesuatu yang keluar nanti. Ketika seseorang dibangun yang kuat dalam kehidupan di rumah, dalam pernikahan yang baik, maka anak yang hasil dari rumah itu akan menjadi seseorang yang betul-betul berdampak kepada kehidupan yang di luar. Nah, kita melihat selanjutnya dalam Alkitab, saudara, bukan hanya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ada orang-orang yang dipanggil dan menyadari panggilan kudus itu. Nah, kita tahu, saudara, ada juga orang yang tidak menyadari panggilan-panggilannya. Di Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru ada. Misalnya contoh, kalau di Perjanjian Lama ada Saul yang tidak menyadari panggilan yang begitu mulia yang Tuhan pilih dia menjadi raja. Ya, Tuhan memanggil dia. Tentunya kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan percayakan itu kepadanya karena dipilih oleh orang Israel. Tetapi kemudian Saul melupakan bahwa dia harus terus bergantung kepada Tuhan. Dia lebih menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya dia kehilangan panggilan dalam kehidupannya. Begitu juga kalau kita mengingat bagaimana dengan Simson, ya, yang dipilih juga oleh Tuhan, tapi kemudian dia lupa, dia lebih mencintai wanita yang dia kasihi, dan kemudian itu mencelakakan dirinya daripada dia tetap berpegang kepada kesetiaan panggilan akan yang Tuhan sudah lakukan ke dalam hidupnya. Itu yang terjadi kepada Simson. Ada contoh yang negatif. Nah, di Perjanjian Baru juga ada. Kalau kita pelajari di Perjanjian Baru, contoh misalnya ada seorang Yudas Iskariot.
yang dipilih oleh Tuhan jadi murid Tuhan, dipanggil dalam grup yang kudus di awal bersama dengan Yesus, tapi kemudian dia melupakan, dia tidak setia dengan panggilan kudus itu. Ia malah mencuri. Dia sebagai seorang bendahara dalam pelayanan Yesus saat itu, dia mencuri uang-uang yang digunakan dalam pelayanan harusnya untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian kita lihat ia mengalami satu kehidupan yang tidak baik ya pada akhir kehidupannya, karena ia bunuh diri waktu itu. Nah, itu kenapa terjadi? Karena dia tidak setia, padahal Tuhan memberikan kesempatan. Kalau saudara baca dalam cerita bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus dari awal sudah tahu, tapi kenapa Tuhan Yesus tidak langsung meng-cut pelayanannya, kepercayaannya sebagai bendahara? Karena disitulah kasih karunia Tuhan ditunjukkan, memberikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk mengubah kehidupannya, untuk memulai lagi. Setiap hari ada kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk mengubah perilaku kehidupannya terhadap panggilan Allah dalam hidupnya, tapi dia tidak melakukannya, dan kemudian ia berakhir dengan cara yang tragis karena pilihannya sendiri, bukan karena Tuhan yang menghukum dia, karena dia memutuskan untuk ada di posisi seperti itu. Nah, tapi kita lihat di dalam Alkitab juga begitu banyak orang yang setia dalam panggilannya, termasuk diantaranya adalah Filipus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 dikatakan begini. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 saya baca, ini mengenai Filipus ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2. Sehubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kamu tidak merasa puas? Kami, kata murid-murid Yesus, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal. Lihat kata pilihan, pilih mereka yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus, penuh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-7, itu adalah dampak yang begitu hebat, di mana kegerakan gereja mula-mula terjadi pertumbuhan yang lebih dramatis, yang lebih eksplosif lagi, yang lebih hebat lagi terjadi. Karena apa? Ada pembagian tugas di sana. Ada orang-orang yang dipanggil khusus. Nah, di antaranya saya tadi sudah sebutkan namanya. Di antara 7 orang yang dipilih, di situ ada Filipus. Nah, Filipus ini dipilih untuk melayani meja. Jadi mereka pelayanan diakonia lah ya. Pelayanan diakonia, karena murid-murid Yesus selama ini mereka yang menghandle semua. Ada orang-orang yang perlu dilayani secara dalam kebutuhan sehari-hari mereka yang kita kenal sekarang seperti sembako begitu. Ada janda-janda yang hidup mereka miskin, mereka begitu sederhana, dan mereka perlu ditata bagaimana membagi berkat yang dikumpulkan, yang ada di gereja, kemudian bisa dibagi kepada mereka. Dan tadinya murid-murid yang menghandle itu, tapi kemudian mereka merasa tidak mampu lagi karena jemaat semakin bertambah, jumlah jemaat semakin berkembang, dan jumlah kebutuhan juga semakin beragam, sehingga mereka memutuskan untuk mencari orang-orang yang bisa melayani di bagian itu, bagian diakonia, pelayanan meja. Bahkan kalau saudara pelajari lebih lanjut, Filipus ini sebenarnya seperti seorang pramusaji ya, tapi dia melakukan panggilannya itu dengan setia. Dia melakukan dengan setia.
Mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam bidang mereka, pelayanan meja, tetapi mereka di saat yang sama mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dikenal setia, mereka dikenal baik. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa dimanapun, apapun panggilan kita atau talenta atau pekerjaan kita hari ini, kita harus melakukannya dalam kesetiaan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam tanggung jawab yang tinggi kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Filipus. Nah, Filipus ini tadinya adalah orang yang baru dipanggil untuk membantu para rasul. Tapi kemudian kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 8, dia menjadi penginjil yang hebat di Samaria. Dia memberitakan Injil yang luar biasa di sana, dan kemudian dia melakukan banyak mujizat, ada banyak kesembuhan terjadi di Samaria, ada banyak sukacita, kelepasan, kesembuhan terjadi di Samaria karena Filipus. Luar biasa. Di pasal yang ke-6 dia masih seorang yang baru dipanggil untuk membantu dalam pelayanan di bidang pelayanan diakonia mungkin saat itu. Tetapi kemudian di pasal yang ke-8 di Kisah Para Rasul, kini dia menjelma menjadi seorang penginjil penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena dia setia dengan panggilannya. Itulah yang disebut panggilan kudus. Ketika seseorang setia dengan panggilannya, maka seperti perumpamaan mengenai talenta. Ya, waktu mungkin dia diberikan satu, tapi karena dia setia, dia akan terus ditambahkan dan terus ditambahkan. Itulah yang harus kita miliki, jemaat GKS Sudirman. Amin. Kita harus memahami bahwa apapun yang kita punya sekarang, kita harus lakukannya dengan setia. Ya, di dalam gereja tidak bisa berjalan hanya karena ada seorang gembala. Gereja tidak bisa berjalan hanya ada gembala dan diaken. Gereja membutuhkan banyak orang untuk bisa menjalankan pelayanannya dengan maksimal. Kita butuh multimedia, kita butuh orang yang fotografer, kita butuh banyak. Kalau kita rinci banyak banget. Kita butuh tukang masak, ya. Kita butuh orang yang susun kursi, kita butuh orang yang untuk driver, kita butuh untuk soundman, musik, dan seterusnya. Kita bisa rinci itu begitu banyak. Kalau kita melihat dalam sebuah pelayanan gereja, yang kita lihat mungkin mungkin bisa dihitung dengan jari, ya, yang tampil di depan, tapi tampilan yang ada di depan itu didukung oleh sekian banyak orang di belakang. Nah, disitulah kita perlu menyadari bahwa kita harus setia dengan panggilan kudus kita. Panggilan kudus bukan hanya dimiliki oleh seorang gembala yang berkhotbah atau seorang diaken yang berdoa. Tidak, panggilan kudus juga diberikan kepada orang yang gulung kabel misalnya. Ya, dia mengangkat alat-alat ya untuk dipersiapkan. Dia menyusun ruangan, nyusun kursi, apa yang dibutuhkan. Dia kemudian memberikan informasi sejak dari awal sebuah pelayanan akan dilakukan, itu mulai dari e-flyer dibuat, seorang desainer dari komputer dia lakukan. Itu semua adalah panggilan yang khusus bagi dia. Dan kalau kita setia di sana, saudara, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang setia seperti itu. Selalu Tuhan setia dengan janjinya, dan dia akan membawa orang-orang seperti ini untuk naik kepada level demi level yang baru. Dan kemudian orang akan terkejut melihat betapa dahsyat Tuhan mengangkat seseorang dari seorang yang mungkin seperti Filipus, seorang pramusaji yang tadinya dia hanya di belakang meja, hanya dipanggil begitu saja memberikan makanan atau melakukan hal-hal yang sederhana, tapi satu ketika dia berdiri sebagai seorang pemberita Injil yang penuh otoritas, penuh dengan kuasa. Nah, itulah yang bisa terjadi kepada setiap orang yang setia dengan panggilannya. Saya percaya kita semua orang-orang percaya di sini ada panggilan khusus.
Ya, saya teringat dengan Barnabas. Barnabas adalah seorang yang setia juga kepada Tuhan. Dialah yang mendampingi Paulus pada waktu Paulus pertama kali bertobat. Karena waktu Paulus bertobat, tidak ada satu orang pun yang percaya kalau ia mengalami Tuhan, ia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mau masuk ke lingkungan orang Kristen, semua ketakutan. Semua takut karena mereka mengenal Saulus ini seorang yang membunuh banyak orang Kristen. Kenapa dia sekarang ini berpura-pura menjadi orang Kristen dan kemudian akan mengancam nyawa kehidupan saya, kehidupan keluarga dan seterusnya. Jadi banyak jemaat, bahkan para rasul pun di awal banyak yang menolak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada seorang Barnabas yang mendampingi. Itu panggilan luar biasa. Dia menjadi orang yang menjadi perantara. Dialah yang kemudian maju terlebih dahulu, berbicara kepada rasul-rasul, menjadi perantara kepada beberapa jemaat yang menolak kehadiran Paulus. Dialah yang kemudian menerangkan, mewakili Rasul Paulus, dan kemudian Paulus bisa diterima di sana, dan kemudian menghasilkan begitu banyak surat dalam Perjanjian Baru. Itu tidak lain dan tidak kurang, ada satu panggilan khusus yang terjadi dalam kehidupan Barnabas yang dilakukan dengan setia. Dialah yang melakukan itu. Kadang-kadang kita lupa mengenai Barnabas, tapi Paulus tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berhasil sebaik yang kita tahu saat ini kalau tidak ada Barnabas yang mendampinginya. Tuhan benar-benar menempati seorang Barnabas yang setia, dia tahu panggilannya. Dan kemudian kita lihat Barnabas juga jadi seorang pelayan yang luar biasa. Luar biasa, dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus kata Alkitab dan seterusnya. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 dan 27. Kisah Para Rasul 9, 26 dan 27, firman Tuhan berkata begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas, ini ayat 27, menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, begitu hebatnya Tuhan menempatkan Barnabas dalam panggilan khususnya, panggilan kudus yang dimiliki Barnabas untuk mendampingi, jadi perantara antara Saulus yang kemudian kita kenal dengan Paulus, ya, kepada murid-murid, kepada banyak jemaat yang lain. Dan akhirnya kehadiran Barnabas betul-betul menolong, sangat berharga, sangat bernilai dalam pelayanan Paulus. Luar biasa. Ketika seseorang menyadari panggilannya, maka hal-hal yang dahsyat itu akan dilimpahkan lebih lagi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, saudara, Alkitab memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16 dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, Tuhan melihat atau Tuhan menitik beratkan kepada tindakan, perbuatan, perubahan hidup seseorang. Ya, bukan pelayanannya, bukan doanya. Kita tahu dua-duanya penting, tetapi kemudian ada buah kehidupan yang harus ditunjukkan, karakteristik yang berubah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan di sini. Dia katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan kita bawa lampu ya kemudian bersinar orang lihat lampu itu, tapi dia katakan di sini melihat perbuatanmu. Jadi perbuatan kita adalah cahaya yang menyinari orang lain, menyinari lingkungan kita, dan orang akan lihat perbuatan kita dan kemudian mereka memuliakan Bapa di sorga. Nah,
kalau kita melihat di sini berarti setiap kita orang percaya yang dipanggil, saudara, harus bertanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya secara verbal dari kata-kata kita bicara, tetapi lebih penting adalah bagaimana perbuatan kita. Karena di sini Alkitab berkata bahwa demikianlah mereka melihat perbuatan-perbuatanmu. Terang bercahaya itu dikatakan bukan kata-katamu, tetapi perbuatanmu, kehidupanmu yang menunjukkan pertobatan, kehidupan yang baru, yang berbeda dari dunia. Kita tahu, saudara, banyak orang Kristen yang dia ibadah setia, melayani Tuhan juga iya, tetapi kehidupannya ketika ada di luar, dia tidak berbeda sama sekali dengan dunia. Dia ikut mabuk-mabuk, dia ikut yang lain juga, dan wah, kalau kita mau rinci banyak sekali. Berarti orang-orang seperti ini tidak menunjukkan perbuatan. Orang nggak bisa lihat perbuatan yang kemudian bisa memuliakan Bapa di sorga. Tidak bisa. Nah, itu sebabnya kita perlu kehidupan kita diperbaharui dari hari ke hari. Nah, kita harus menghargai, saudara, setiap panggilan Tuhan. Walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, nggak dilihat orang. Mungkin baru di awal kita cuma ngantarin makanan, mungkin kita baru bisa masak untuk sebuah pelayanan. Tapi kalau kita lakukan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mau lakukan ini karena aku mengasihi Engkau, Tuhan. Dia mulai berarti setia dengan apa yang sudah ditentukan, sudah dipilih Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita tahu bahwa semua hal besar dimulai dari hal kecil. Semua organisasi besar, semua perusahaan besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Ada bagian-bagian kecil yang ada di dalam perusahaan yang besar itu. Dan perusahaan itu menjadi besar karena ada partikel-partikel kecil di dalamnya. Bahkan, saudara, sebuah organisasi besar itu bukan hanya dimulai dari hal kecil, tapi juga dimulai dari ide yang sederhana yang juga tidak kelihatan. Sesuatu yang begitu sangat-sangat sederhana. Benih itu pun, saudara, adalah sesuatu yang kecil. Tapi dari situlah kemudian muncul suatu kehidupan, pertumbuhan, sesuatu yang besar, dan seterusnya. Nah, demikian pun dengan kehidupan kita. Hidup kita dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari mana? Dari dalam keluarga kita. Bagaimana pernikahan kita, kesetiaan kita kepada pasangan kita penting sekali. Kepada anak-anak, apa yang kita wariskan kepada mereka. Dalam pekerjaan kita, di kampus, di sekolah, ya, ada banyak talenta yang kita miliki. Jadi bukan hanya di gereja ketika kita melayani Tuhan, ketika kita jadi singer, jadi pemusik, jadi usher, jadi kolektan, bukan hanya itu, tetapi waktu kita bekerja di kantor kita masing-masing, sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengusaha, waktu kita berhadapan dengan pemimpin, berhadapan dengan pegawai kita atau sesama kita dalam pertemanan kita, kehidupan sosial kita, betul-betul kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah ditunjukkan dengan perbuatan kita, dan kemudian diteguhkan juga dengan ucapan mulut kita, ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada mereka, tapi di saat yang sama saya mengingat satu ungkapan bahwa action speak louder than words. Tindakan kita itu lebih keras berbicara daripada cuman kata-kata. Jadi penting sekali perbuatan itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, melihat perbuatanmu mereka memuliakan Bapa di sorga. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini kita belajar bersama. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil, eklesia. Ya, orang yang dipanggil keluar, tapi di saat yang sama digabungkan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan besar bagi Tuhan. Apapun saat ini talenta kita, pelayanan kita mungkin di mana, mungkin sederhana,
kita juga memandangnya kecil sekali, tetapi ketika kita melakukannya, maka kita akan melihat hasilnya begitu luar biasa, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sharing kepada kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang mengajar kami untuk tetap setia kepada panggilan kudus kami, sehingga kami benar-benar melihat bagaimana Tuhan berkarya, walaupun itu hal kecil tapi punya dampak yang besar, sebagaimana Barnabas, sebagaimana Filipus, sebagaimana Yusuf, Musa. Mereka adalah orang-orang yang setia dengan perkara-perkara kecil, dan kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya begitu dahsyat, begitu hebat dalam hidup mereka. Demikian pun kami Jemaat GKS Sudirman, kami adalah orang-orang yang mau berkomitmen, memutuskan untuk tetap setia melayani Engkau dalam bidang apapun, karena semua panggilan-Mu, semua talenta yang Engkau berikan kepada kami adalah sesuatu yang kudus, yang perlu kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.